Welcome back to my channel, Mr. Po Easy. Ya, hari ini kita akan pembahasan ujian soal matematika kelas 12 bersama saya di Mr. Po Easy. Langsung saja kita akan masuk ke nomor 1. Iya, di nomor ini jika X1 dan Y1 merupakan himpunan, penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 12 dan X ditambah 4Y sama dengan 15, maka nilai dari 5X ditambah 3Y adalah berapa? Ya, kita punya dua variabel X dan Y dan dua persamaan, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 12 dan X ditambah 4Y sama dengan 15. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Karena kita mau eliminasi X-nya. Sehingga X-nya menjadi sama-sama 2X. Ya. Yang atas kali 1 masih sama persis. 2X ditambah 5Y sama dengan 12. Yang dikali 2 menjadi 2X ditambah 8Y sama dengan 30. Sehingga ketika dieliminasi 2X dikurangi 2X habis, 5Y dikurangi 8Y menjadi negatif 3Y sama dengan 12 dikurangi 30 yaitu negatif 18. Negatifnya kita hilangkan menjadi 3Y sama dengan 18 dan Y-nya kita peroleh 18 dibagi 3 yaitu 6. Ketika Y-nya sudah kita peroleh, maka kita mau cari X-nya. 2X ditambah 5Y sama dengan 12 dan Y-nya adalah 6, maka 5 dikali 6 itu adalah 30. 2X ditambah 30 sama dengan 12. Jadi 2X-nya sama dengan 12 dikurangi 30. 2X sama dengan negatif 18. Sehingga X-nya adalah negatif 18 dibagi 2 dan X-nya sama dengan negatif 9. Akhirnya bisa kita peroleh untuk 5X ditambah 3Y adalah 5 dikali negatif 9 ditambah dengan 3 dikali 6. Penyelesaiannya seperti ini. Ya, 5 dikali negatif 9 negatif 45 ditambah dengan 18. Jadi hasilnya negatif 27. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, ada seorang peternak memelihara dua jenis hewan, yaitu kambing dan sapi. Jika kambing adalah X dan sapi adalah Y, maka model matematika yang tepat yaitu seperti ini. Kambing ditambah sapi jumlahnya maksimal adalah 150. Jadi X ditambah Y sama dengan 150. Di pilihan ganda A sampai E itu semuanya ada. A, B, C, D, E itu yang terakhir X tambah Y sama dengan 150. Yang jadi pembeda adalah untuk kambing itu biayanya 10.000 sekali makan. Untuk sapi itu 15.000. Nah, jadi 10X ditambah 15Y sama dengan 1850. Sehingga 2X ditambah 3Y sama dengan 370. 10-nya bagi 5, 15 bagi 5, 1850-nya dibagi 5 juga. Ya. Nomor berikutnya. Diketahui sistem persamaan 3 variabel. Ada 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 8. X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 2. Perhatikan persamaan. X dikurangi Y tambah Z sama dengan 2. Dan 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 9. Kita akan uji cobakan kepilihan jawaban dari A sampai E. Contohnya yang A. Itu X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1. Ketika X-nya 2 kita masukin 2 dikurangi 1 ditambah 1. Betul, jawabannya 2. Tetapi ketika
itu dimasukkan ke 2X menjadi 4 ditambah 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 bukan 9. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan untuk soal yang berikutnya ini. Sebuah toko menjual 3 buku gambar, 2 buku tulis, dan 1 buku bergaris. Harganya 17.200. Dan seterusnya. Maka harga buku gambarnya adalah berapa? Kita sepakat untuk buku gambar adalah X. Kemudian untuk buku tulis adalah Y, dan untuk buku yang bergaris adalah Z. Sehingga 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 17.200. 2X ditambah 3Y ditambah 2Z 19.700. Dan X ditambah 2Y ditambah 2Z adalah 14.000. Seperti soal yang di atas. Sehingga untuk persamaan 1 dan persamaan 2, yang persamaan 1 kita kalikan 2 supaya Z-nya sama-sama 2. 3X dikaliin 2 jadi 6X, 2Y jadi 4Y, dan Z jadi 2Z. 17.200 pun menjadi 34.400. Persamaan 1 dan 2 dieliminasi menjadi ketemu 4X ditambah Y sama dengan 14.700. Samaan yang 2 dan 3 menjadi X ditambah Y sama dengan 5.700. Dari dua persamaan itu kita eliminasi lagi Y-nya supaya hilang, sehingga kita ketemu X-nya, yaitu harga buku gambar. 3X-nya 9.000, jadi X-nya 9.000 bagi 3. X-nya adalah 3.000. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nilai minimal dari fungsi tujuan 6X ditambah 8Y. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 4Y lebih dari 80, 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 90. Kita eliminasi dulu. Sebelumnya kita harus pilih yang dieliminasi mana? Yang Y. Jadi kita samakan Y-nya. Yang atas kaliin 1, yang bawah kaliin 2. Karena 2 kaliin 2 sudah menjadi 4Y. Sehingga ketika dieliminasi, X dikurangi 6X menjadi negatif 5X. 4Y kurangi 4Y habis. 80 dikurangi 180 negatif 100. 5X lebih dari sama dengan 100. Maka X-nya adalah 100 dibagi 5. Yaitu X-nya ketemu 20. Kita lihat yang sama dengannya saja ya. X-nya 20. Sehingga kita butuh Y-nya berapa? Di situ ada 6X, berarti 6 dikali 20. Ditambah, kita cari Y-nya. X ditambah 4Y lebih dari 80. Kita tahu X-nya adalah 20. 20 ditambah 4Y adalah 80. Maka 20-nya dipindah ke kanan menjadi negatif 20. 4Y-nya lebih dari sama dengan 60. Sehingga Y 60 dibagi 4, Y-nya adalah 15. Maka penyelesaiannya untuk 6X ditambah 8Y adalah seperti ini. 6 dikali 20 ditambah 8 kali 15. 120 ditambah 120 yaitu 240. Itulah jawabannya. Nilai minimal ataupun nilai maksimal. Kita lanjut ke soal matriks. Ada matriks A yaitu 5, 3, 2, 6, B 4, 4, 5, negatif 6, C 1, negatif 2, 5, negatif 3.
Matriks A ditambah B dikurangi C. Ini sangat mudah sekali. Penyelesaiannya tinggal dijumlahkan saja. Di bagian atas kiri, maka dijumlahkan dengan atas kiri. Contohnya, yang 5 ditambah 4 dikurangin 1. Yang 3 ditambah 4 dikurangi negatif 2. Kurangi negatif menjadi positif. Ya. Nah, yang saya lingkarin ini, ya, itu yang atas sebelah kiri. Maka hasilnya untuk atas sebelah kiri. 5 tambah 4, 9 dikurangi 1, 8. Jadi jawabannya semuanya adalah 8, 9, 2, 3. Ingat-ingat, negatif berubah jadi positif. 6 tambah negatif 6 habis, negatif 3 adalah 3. Oke. Jika sudah paham, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, antara bilangan 24 dan 168 disisipkan 15 bilangan. Sehingga 24 adalah bilangan yang nomor 1 dan 168 adalah bilangan yang ke-17. 1 tambah 15 tambahin 1 lagi. Ya, jadi yang ke-17. Urutan yang ke-17 adalah 168. Maka untuk rumus UN-nya tinggal kita ganti N-nya menjadi 17. Dari pilihan ganda A, B, C, D, E, N-nya ganti 17. 10 kali 17 ditambah 14, 184. Yang benar, 9 kali 17 ditambah 15, yaitu 168. Jadi jawabannya adalah B. Dan ini harus dicoba semuanya dari A sampai E, semuanya dicoba. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya untuk seutas tali pita dibagi menjadi 10 bagian. Bagian yang pertama adalah 20 cm dan bagian yang paling panjang adalah 155 atau urutan yang ke-10-nya. Awalannya kita tahu A-nya adalah 20 dan kita mau cari bedanya berapa. U10 adalah 155. 20 ditambah 9 kali beda. Sehingga 155 dikurangi 20 sama dengan 9 beda. 135 9B. Jadi 15 sama dengan B. Panjang pita semula tinggal dijumlahkan semuanya atau pakai rumus SN. Seperti di kotak hijau berikut ini. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui Gx-nya 3 dikurangi X dengan Fx-nya 6X kuadrat ditambah 3X dikurangi 9. Jika Hx-nya adalah fungsi X bundaran Gx atau komposisi Gx. Jadi Gx-nya akan dimasukkan ke Fx. Nah, pertanyaannya turunan pertama dari Hx. Jadi kita komposisikan dulu baru kita turunkan. Komposisinya adalah 3 min X-nya kita masukkan di Fx, yaitu 6 dikali dengan 3 min X pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 min X dikurangi 9. Kita peroleh itu sehingga turunan pertamanya 12X dikurangi 39. Soal berikutnya. Diketahui Fx-nya adalah 4/2X dikurangi 1. Dan kita mau cari inverse dari F bundaran G, X. Ya, kita cari dulu F bundaran G-nya dulu. G dimasukkan ke X. G-nya /adalah X minus 3. Kita masukkan ke 2 dikali X minus 3 dikurangin 1. Sehingga diperoleh 4/2X minus 7. Atau 0X ditambah 4 dibagi 2X minus 7. Inverse itu tinggal kita pindahkan saja. 7 minus 7 kita pindahkan ke atas menjadi positif 7. Kebalikannya ya. 0 kita pindah menjadi negatif 0.
Sehingga 7x ditambah 4 dibagi 2x itu adalah inverse-nya. Soal berikutnya, akar-akar persamaan dari x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 sama dengan 0. Seperti ini. Sehingga yang bagian belakang itu adalah perkalian. P-2 dikali Q-2. Karena mau akar persamaan yang beda adalah P-2 dan Q-2. Kita tahu ketika dijumlah ketemunya adalah yang tengah positif 7 dan ketika dikali ketemunya yang belakang negatif 6. Sehingga diperoleh akar persamaan yang baru adalah x kuadrat ditambah 3x dikurangi 16. Perhatikan dan dipelajari satu demi satu ya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal selanjutnya, diketahui fungsi x2 x di plus 1 dan gx-nya x kuadrat dikurangi 3x ditambah 3 g bundaran f. F-nya yang dimasukkan ke g. F-nya yang dimasukkan ke g. Faktor dari 4t pangkat 2 dikurangi 2t dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga t minus 1 atau 3/2. Pedagang kopi mempunyai lemari yang menampung paling banyak 60 kotak kopi. Dengan kopi A harganya 4.000, kopi B 6.000. Sehingga model matematikanya A ditambah B kurang dari 60, 4.000 A ditambah 6.000 B kurang dari 360.000. X plus Y kurang dari sama dengan 60 atau 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 360. Ribunya dihilangkan ya. Atau disederhanakan lagi bisa menjadi 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 180. Tinggal lihat pilihan gandanya. Nomor berikutnya, untuk nilai limit x-nya mendekati angka 3, sehingga kita faktorkan x kuadrat dikurangi 9, x tambah 3 dikali dengan x minus 3, yang di bawah 2x minus 1 dikali x minus 3, x minus 3-nya dicoret, yang atas dan di bawah. X tambah 3 dibagi 2x dikurangi 1, x-nya kita ganti 3, 3 tambah 3 dibagi 2 kali 3 dikurangi 1, yaitu 6/5. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Turunan pertama, fungsi 4x kuadrat dikurangi 12x dikali dengan x plus 2. Sehingga 4x kuadrat dikaliin dengan x plus 2 dulu. Kemudian dikurangi 12x dikali x plus 2 sama dengan 4x pangkat 3. Ditambah 8x pangkat 2. Dikurangi 12x pangkat 2 dikurangi 24. Turunannya adalah 4 kali 3 itu 12, x pangkat 2 ditambah 16x dikurangi 24x yaitu negatif 8x. 12x kuadrat dikurangi 8x, itu jawabannya. Hasil dari integral 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah x dikurangi 3 adalah 4/4x pangkat 4 dikurangi 6/3x pangkat 3 ditambah 1/2x pangkat 2 dikurangi 3x plus c. Hasil akhirnya x pangkat 4 dibagi 4 itu 1, nggak perlu ditulis. Negatif 2x pangkat 3 ditambah setengah x pangkat 2 dikurangi 3x plus c. Suku ketiga suatu barisan geometri, barisan geometri ya. Urutan ketiganya adalah 20 dan urutan kelimanya adalah 80. Maka kita cari rasionya. Rasionya adalah 2. Urutan kelima dibagi dengan urutan ketiga, 80 dibagi 20 yaitu 4. Rasio pangkat 2 sama dengan 4, jadi rasionya 2. Sehingga urutan 1 sampai dengan urutan ke-10 kita peroleh dan tinggal kita jumlahkan aja. Tapi kita bisa juga pakai dengan rumus S10. Rumus deret. Rumusnya seperti itu, tinggal masukkan angkanya. Dengan awalannya sudah tahu, rasionya sudah tahu, sehingga hasil akhirnya sama, 5.115. Itu jawabannya.
Soal berikutnya, diketahui balok dengan balok A, B, C, D, E, F, G, H, A, B 8, B, C 6, A, E nya 6. Jarak titik P ke garis AD. Nah, gambarnya seperti ini, kurang lebih ya. P nya ada di tengah-tengah itu sampai ke garis AD, yaitu dari P menuju ke N. P sampai ke O kita tahu 4, O sampai ke N adalah 6. Dapat 4 dari mana? Setengahnya dari 8. Ya, sehingga kita akan menggunakan Pitagoras. PN kuadrat adalah NO kuadrat ditambah OP kuadrat. Kita peroleh 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 36 ditambah 16. Jadi PN-nya adalah akar dari 52. Akar 52 itu adalah 4 kali 13. Jadi PN-nya 2 akar 13. Itu jawabannya. Soal berikutnya tentang limas. Gambar limasnya terbentuk seperti ini. Alasnya panjangnya 12 dan tingginya adalah 8. Pertanyaannya, jarak antara titik O dan bidang TPQ. TPQ itu yang bagian depan itu ya. Nah, jadi dari O ke TPQ, kita cari dulu TU. TU-nya 10 dengan Pitagoras. Kalian sudah pelajari di kelas 9. Kemudian ketika TU-nya udah ketemu, kita TU dikali jarak dari TU ke O sama dengan TO dikali O ke U. Sehingga diperoleh jarak itu ke O atau X ke O-nya ya, yang diperoleh adalah 4,8 cm. Rumusnya seperti berikut ini. 10 dikali X sama dengan 6 dikali 8. Sehingga 48 dibagi 10 adalah 4,8 cm ya, karena semuanya cm. Lanjut, kita akan masuk ke soal berikutnya. Soal tentang statistik. Ada diagram histogram seperti ini, nilai mediannya adalah berapa? Median adalah nilai yang di tengah-tengah. Nilai yang di tengah-tengah kita ketahui jika kita tahu jumlah datanya berapa. Yang pertama 7 ditambah 4 ditambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 7. Oh, ternyata datanya ada 40 siswa. Jadi data tengahnya ada di angka 20 dan 21. Data nomor 20 dan 21. 20, 21 itu yang ungu 146. Tepi bawahnya 145,5 ditambah dengan N per 2, 40 bagi 2 itu 20, yang 40 bagi 2 ya. Kemudian frekuensi kumulatifnya yang bagian atas 16 sebelumnya, dikali 5 dibagi dengan 8. 145,5 ditambah dengan 2,5, jadi jawabannya 148 cm. Soal berikutnya, diketahui data tabel seperti ini ya. Ada nilai K di 31 sampai 37. Kita tahu modusnya 41,7 dan berada di 3844. Sehingga lihat rumus modus ini dan pelajari. Kita ketemu akhirnya K-nya adalah 14. Untuk soal yang terakhir tentang peluang ya. Dari A sampai ke B ada 3 jalan, B sampai ke C ada 2 jalan. Sehingga berapa jalan yang bisa dilalui dari A sampai ke C? Tinggal 3 kali 2. Jawabnya 6. Ada siswa mengerjakan 5 soal dari 8 soal dan nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Kata harus berarti nggak perlu kita pikirkan lagi. Jadi ada 3 soal lagi yang harus dikerjakan dari 6 soal. Maka 6 dikali 5 dikali 4. 120 soal.
Untuk soal yang berikutnya, ada 8 siswa baru yang belum saling mengenal. Mau salaman antara satu dengan yang lain dari 8 siswa itu, maka ketika 2 orang berjabat tangan, hanya 1 kali jabat tangan. 3 orang, maka 1 ditambah 2. 4 orang, maka 1 tambah 2 tambah 3. Ketika 8 orang, 1 tambah 2 sampai dengan 7, yaitu 28 jabat tangan. Selesai. Oke. Berikutnya, sebuah dadu dilemparkan sekali, peluang muncul mata dadu yang prima atau faktor dari 6. Prima itu 2, 3, 5 dan faktor dari 6 1, 2, 3 dan 6. Sehingga pilihannya 1, 2, 3, 5, 6. Ketika muncul itu kita menang. Jadi peluangnya adalah 5 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dadu ada 6. 5/6. Terima kasih. Semoga berhasil dalam ujian. Bye-bye. God bless you.